Indeks harga saham gabungan, IHSG, menguat, mengakhiri perdagangan di pekan lalu di zona hijau, Minggu, 14 September 2025. Hal ini didorong oleh kombinasi sentimen dari dalam dan luar negeri. Penguatan ini, menurut PT Indo Premier Sekuritas, IPOT, menjadi cerminan respons pasar terhadap dinamika global dan kebijakan domestik yang baru saja diluncurkan. 1. Faktor global, keputusan suku bunga AS jadi katalis utama. Dalam dunia ekonomi dan investasi, katalis adalah peristiwa atau faktor yang memicu atau mempercepat perubahan signifikan dalam harga aset, pasar, atau suatu kondisi ekonomi. Pasar global saat ini memusatkan perhatian pada keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed, pekan depan. Menurut Hari Rachmansyah, Equity Analyst Indo Premier, data ketenagakerjaan AS yang cenderung melemah berpotensi besar untuk mendorong The Fed bersikap lebih dovish atau melunak. Data ketenagakerjaan di AS yang cenderung melemah berpotensi mendorong Bank Sentral AS The Fed mengambil sikap lebih dovish, sehingga memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga, kata Hari dalam keterangan tertulis, Senin, 15 September 2025. Sikap ini akan memperkuat ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga di masa depan. Dinamika ini penting dipantau pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena mempengaruhi arus modal global dan sentimen investor, jelas Hari, dalam skenario suku bunga rendah. Aset safe haven seperti emas, serta saham-saham di sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti perbankan dan real estate, diperkirakan akan menjadi sorotan utama bagi para investor. 2. Kebijakan domestik, dana pemerintah suntik likuiditas perbankan. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia menempatkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor real. Secara rinci, dana tersebut didistribusikan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI, masing-masing mendapat 55 triliun rupiah. BTN menerima 25 triliun rupiah. BSI mendapat 10 triliun rupiah. Hari Rachmansyah menilai kebijakan ini sebagai katalis positif yang signifikan bagi sektor perbankan. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito on call dengan bunga sekitar 4% dan tenor 6 bulan, paparnya. Bank-bank penerima diwajibkan untuk menandatangani perjanjian dengan Kementerian Keuangan dan melaporkan penggunaan dana secara berkala, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.